Halo Cancer, seperti judulnya ini adalah pembacaan untuk kalian yang sedang dalam proses dideketin atau ngedeketin seseorang. Tetapi perlu mari ingatkan, ini adalah general reading energi kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa terbolak-balik. So Cancer, tolong bijaksana menyikapi pembacaan ini ya. Baik, langsung saja kita mulai. Situasi kamu adalah oke, di situ ada Ten of Pentacle. Kemudian mari akan tarik energi dari Cancernya sendiri di Ten of Pentacle terbalik ini. Oke, Cancer. Wah. Ya. Baik. Kemudian mari akan tarik energi dari seseorang yang sedang dealing sama kamu. Ya. Oke, baik, Cancer. Kamu sedang terkoneksi dengan mereka dari Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius, Leo, Aries, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Leo di sini kencang. Ada juga dari Pisces, Scorpio, dan terakhir ada energi dari sesama Cancer. Oke, baik. Tidak mau kayak ngerasa tuh ya di energi yang ada di sekitar kalian ini tadinya menjadi pengharapan, tetapi kok makin kesini pengharapan itu pupus, musnah, sirna ya. Kalau perasaan ini masih ada ya di proses PDKT ini, ya tentu kan karena ada satu gimmick di dalam diri maka terjadi proses pendekatan ya. Nah, gimmick itu masih ada namun dia tidak lagi bebas untuk diekspresikan. Ini mungkin proses PDKT yang masih belum padu secara batin di sini. Oke. Nah, mungkin beberapa di antara kalian, Cancer, kamu ini tidak hanya sedang proses PDKT dengan dia. Kamu ini orang cukup populer ya di lingkungan kamu, gitu kan, atau di kehidupan kamu. Jadi di sini kelihatan terang-terangan gitu loh. Kamu tidak menutup-nutupi, iya ada si A, si B. Tidak hanya kamu saja yang sedang punya satu kedekatan dengan saya. Jadi kamu di sini posisinya open gitu lah. Kamu posisinya open, ya kamu posisinya tidak membatasi siapapun yang kemudian mendekati kamu. Ya, tidak ada masalah menurut kamu sehingga ya secara saya kan single barangkali gitu ya. Ya wajar dong kalau saya membuka diri kepada siapapun. Nah, di sana. Tetapi pada sesungguhnya di dalam diri kamu, ya, di dalam diri kamu ini, yang kalau tidak kamu yang posisinya lagi dideketin oleh banyak orang, dia yang sedang posisinya dideketin oleh banyak orang, gitu ya. Pokoknya adalah nih di salah satu di antara kalian, bukan hanya melibatkan dua energi di sini, tapi ada energi dari luar-luar di sini ya yang bermain. Namun kalau di dalam batin kamu saya lihat ini ya Cancer ya, dengan dia ini ada kayak yang panas kamu lihat dia gitu. Tapi di dalam batin, dan ini tidak kamu ekspresikan. Kamu tutupi dia. Jadi kamu di sini bertindak opposite. Apa yang di dalam hati kamu, kemarahan, kekesalan gitu ya, tidak kamu ekspresikan ke dianya. Gitu. Kamu pendam dia dan bahkan di sini kamu tunjukkan, oh saya fine, saya baik-baik saja gitu. Dan apapun gejolak yang di dalam batin kamu itu lebih kamu tunjukkan ke yang cool aja, dingin aja, seolah-olah nggak ada masalah di sini. Dan itu karena kamu tidak mau menyakiti siapapun. Mungkin kamu menyadari, oh ini hanya sementara gitu. Perasaan kacau seperti ini ketika dalam proses PDKT, apapun tantangan di PDKT ini hanya sementara saja.
Terus ngapain saya akhirnya terlibat di gejolak emosi ini, kemudian menyakiti diri saya dan dia gitu. Mature, kalian di sini mature, ya dewasa gitulah, tidak kekanak-kanakan di sini, ya. Proses PDKT ini cukup menantang sebenarnya bagi kamu, Cancer, menantang, gitu. Tetapi ya tidak ada yang bisa dipaksakan di sini, gitu kan? Dan kamu juga ngerasa kayak yang tidak lemah, gitu, karena posisinya tidak sesuai dengan, tidak adem di sini. Proses PDKT ini tidak adem, gitu. Bukan karena situasinya tidak adem, lantas kamu terikuti di gulungan ketidakademan ini. Oh, tidak kamunya, gitu. Jadi kamu lebih dingin di sini kalau saya bilang, lebih dingin. Dengan kamu bertindak lebih dingin ini, bertindak yang aku fine-fine saja, aku enjoy saja, itu harapan kamu agar dia tuh kayak, loh ini orang kenapa? Kok situasinya PDKT ini seperti ini? Misalnya dia ngeghosting kamu gitu ya. Dia tuh yang harapan kamu, ih kok si Cancer itu nyaman-nyaman aja ya. Nah, kamu menyerang dia secara mental gitu loh. Ya, kamu menghancurkan dia secara mental, itu tujuan kamu. Tidak perlu capek-capek begini begitu gitu kamunya. Nggak perlu. Tindakan-tindakan yang kamu lakukan apapun itu, secara ucapan, secara tingkah laku, itu dengan muatan demikian, lo bakalan stres dengan tindakan gue yang seperti ini. Apapun itu energi kamu. Nah, energi dia sendiri ini, ya, saya melihat memang tidak ada keseriusan di dia di proses PDKT ini ya. Mungkin kamu yang duluan ngedeketin dia dan dia tidak interest gitu, bisa. Setidaknya ya tidak ada keinteresan, tidak ada ketertarikan dia. Gitu loh. Masih belum ada ketertarikan dia. Ya. Apalagi kalau posisi misalnya kamu ini lagi banyak dideketin orang, atau dia sedang posisi punya seseorang yang juga dia upayakan, dia tidak mau tuh terlibat di situasi yang dua kaki gitu loh. Dengan kamu ini walaupun adalah nilai positifnya kamu yang kena ke hati dia, tetapi ya ini akhirnya dia blok gitu loh. Ngapain ditambah-tambahin perasaan? Gitu ya. Mungkin juga di sini restu tidak dapat. Tidak dapat restu dari keluarga salah satu ya, atau juga dari perusahaan barangkali jika kalian terikat satu kebijaksanaan tempat kerja yang tidak boleh berhubungan dengan sesama karyawan gitu ya. Intinya ini kalau saya lihat mungkin pengaruh dari luar diri sebenarnya, ya, yang membuat hubungan ini tidak jalan smooth gitulah, tidak jalan smooth seperti yang diharapkan tentu saja gitu kan. Kekecewaan sudah pasti ada lah gitu, walaupun ini masih proses PDKT, tapi adalah satu dua hal yang kayaknya aduh kamu lukain saya gitu. Entah kamu yang ngerasain itu atau dia yang ngerasain itu. Ya. Dan kalau saya lihat di sini, jika kamu yang ternyata punya banyak orang lain di luar sana gitu ya, koneksi dengan banyak orang lain di luar sana, dan ini akhirnya ya udah saya bersenang-senanglah dengan diri saya. Jadi orang-orang yang lebih menatap masa depan ya, Cancer. Dia orang-orang yang lebih menatap kehidupan gitu, kehidupan untuk yang mana yang bikin aku bahagia yang sesungguhnya. Dia mencari tuh yang pasti-pasti saja gitu. Dan dia akan enjoy dengan diri dia di posisi di 15 sampai akhir September. Gitulah. Ya. Dia akan tunjukkan sinaran dia gitu. Oh, kamu banyak orang di luar sana. Baik, saya boleh dengan saya bilang saya sendiri, tetapi gitu kan.
dengan kesendirian saya ini, proses PDKT ini tidak berjalan lagi, saya akan kejar karir saya akan kejar ini saya. Yang intinya dia akan menunjukkan bahwa dia bersenang-senang. Proses PDKT ini tidak jalan, gitu. Entah siapalah duluan yang mendekati, gitu ya. Entah siapalah duluan memprogres. Tapi intinya adalah dia akan menunjukkan bahwa dia bersenang-senang. Gitu lah. Dia akan menikmati dunia dia tanpa ini, dan dia akan mempertontonkan ini ke kamu, gitu lah. Di sini ada show off di hubungan kalian ini, show dengan oh gue happy nih, gitu. Gue nih punya sesuatu yang lebih cemerlang ya, yang lebih membahagiakan daripada proses PDKT sama lo, gitu. Ya, kalau kamu apa tindakan kamu yang misalnya bikin dia menyerang dia secara perasaan, secara batin, gitu ya, secara mental, dia pun akan melakukan hal yang sama ke kamu, gitu lah. Dia akan melakukan hal yang sama juga. Malah misalnya gini, ini contoh aja ya, contoh. Misalnya kalian ini dalam satu kantor nih, dalam satu pekerjaan. Dia akan ngajak nih teman-teman yang lain untuk hang out. Tapi dia tuh sengaja tuh nggak ngajakin kamu. Biar kamu tuh ngerasa kayak terkucil gitu. Biar kamu tuh ngerasa tidak berarti gitu. Nah, di sana namanya masih belum ada padu perasaannya. Ini hanya kamu belum bisa menyentuh hati dia dan dia belum klop menyentuh hati kamu. Itu aja. Masih belum main dia di sini untuk ibaratnya tuh pengenalannya itu belum benar-benaran kenal gitu. Kan katanya kenal baru sayang gitu ya. Pengenalannya kedua belah ini masih belum gitu. Jadi intinya adalah ego-egoan di sini bermain gitu ya, dan juga tidak berusaha untuk menjaga perasaan yang lain. Ya namanya PDKT ya, benar-benar masih langkah awalan sekali gitu loh. Ya wajar kalau ini terjadi, ya wajar. Kalaupun ada komunikasi di antara kalian, memang komunikasi ini sengaja untuk menyinggung, nyindir gitu. Lebih ke sana. Padahal mungkin jauh di lubuk hati ada keinginan untuk saling sayang ya. Tapi prosesnya seperti ini dulu. Terjeda saja nih kayaknya nih, terjeda saja. Belum ada keduanya ini masih yang mau kamu duluan dah yang nunjukin, kamu duluan dah yang berkorban gitu. Keduanya masih gitu. Tapi nanti kalau datang kesadaran, salah satunya aja yang duluan colek, ini bisa jadi nih. Gitu. Oke, baik ya Cancer ya. Mudah-mudahan apa yang Mari sampaikan bisa dipahami. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.